Pengertian keragaman. Keragaman muncul ketika terdapat perbedaan antara satu anggota organisasi dengan anggota lainnya, atau antara satu tenaga kerja dengan tenaga kerja lainnya. Keragaman tersebut meliputi keragaman ras, etnis, usia, gender, bahasa, agama, kelas sosial, pendidikan, pengalaman, dan karakteristik lainnya yang membedakan seseorang dengan yang lainnya. Keragaman di antara tenaga kerja dapat ditinjau dari dua sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positif keragaman tenaga kerja adalah dapat meningkatkan efektivitas organisasi, mempertinggi moral karyawan, memberikan akses yang lebih besar terhadap segmen-segmen pasar yang baru, dan meningkatkan kreativitas dan produktivitas tenaga kerja. Sedangkan sisi negatif keragaman adalah dapat menjadi sumber konflik karena tidak diakuinya perbedaan-perbedaan kultur yang menjadi keunikan dan identitas pribadi seorang tenaga kerja. Chuck dan Black tahun 1991 menyatakan bila organisasi melakukan pengelolaan keragaman tenaga kerja dengan baik, maka akan diperoleh beberapa keunggulan kompetitif dalam 6 dimensi, yaitu yang pertama, biaya, yang kedua, penguasaan sumber daya, yang ketiga, pemasaran, yang keempat, kreativitas, yang kelima, pemecahan masalah, dan yang keenam, fleksibilitas organisasi. Sementara itu, Mathis dan Jackson tahun 2000 mengemukakan bahwa kekuatan yang mendorong organisasi untuk mengelola keragaman dan manfaat yang diperoleh dari keragaman seharusnya menjadi alasan bagi organisasi untuk menempatkan keragaman sebagai suatu persoalan strategi sumber daya manusia. Untuk mengurangi dampak negatif keragaman tenaga kerja, maka organisasi harus mengelola keragaman tersebut agar dapat memberi manfaat bagi organisasi dan dapat menekan konflik yang mungkin timbul dari keragaman tersebut. Paradigma pengelolaan keragaman. Untuk mengelola keragaman sumber daya manusia, organisasi perlu mengetahui beberapa paradigma pengelolaan keragaman. Di antaranya, yang pertama, the discrimination and fairness paradigm. Organisasi hanya memfokuskan pada pemberian kesempatan yang sama dan perlakuan yang adil dan memenuhi kewajiban yang ditentukan pemerintah sesuai persyaratan equal employment opportunity. Yang kedua, the access and legitimacy paradigm. Organisasi didorong untuk memperoleh akses ke pelanggan yang lebih beragam yang dipadukan dengan keadaan demografis organisasi. Yang ketiga, the learning and effectiveness paradigm. Organisasi menyadari bahwa seringkali karyawan membuat keputusan dan pilihan ketika bekerja didasarkan pada latar belakang budaya mereka. Berikutnya bagian C, mengelola keragaman sumber daya manusia Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat menjadi contoh terbaik di dunia untuk membahas masalah keragaman. Walaupun kita menghuni bumi yang sama, namun sudah menjadi kenyataan sejarah bahwa bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku, ras, agama, dan budaya, sehingga keragaman sumber daya manusia Indonesia memang telah menjadi keniscayaan bagi manusia Indonesia itu sendiri. Hal inilah yang harus diterima oleh organisasi atau perusahaan. Bila ditarik dalam lingkungan organisasi atau perusahaan, maka sangat mungkin bagi perusahaan menghadapi orang-orang yang beragam tersebut di lingkungan organisasinya. Setiap individu akan membawa karakteristik yang melekat pada dirinya tersebut berdasar latar belakang dan budaya yang masing-masing memiliki kelemahan dan kekurangan ke dalam lingkungan kerja dan berpengaruh dalam interaksi antara satu individu dan dalam organisasi. 1. Pendekatan individual. Salah satu kunci pokok agar keragaman dapat dikendalikan terletak pada organisasi. Tak dapat disangkal bahwa setiap individu terlahir dan dibesarkan dengan keragamannya. Masing-masing beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh masing-masing individu dalam organisasi adalah sebagai berikut. 1. Memahami dengan baik berbagai dimensi kultural yang berada di antara tenaga kerja dalam organisasi. Hal ini tidak berarti mengingkari nilai-nilai dan norma yang diyakinkan, tetapi lebih pada penghormatan terhadap nilai-nilai dan norma yang diyakini orang lain. Adaptasi terhadap budaya orang lain merupakan pijakan bagi dinamika interaksi yang lebih baik.
2. Adanya pengertian dan toleransi antara individu tenaga kerja. Perbedaan persepsi budaya terhadap suatu hal dapat menimbulkan ambiguitas yang membagi kedua belah pihak dalam dua kutub yang berseberangan. Tingkat toleransi menentukan beberapa tinggi penerimaan seseorang terhadap perbedaan dan ambiguitas tersebut. 3. Empati terhadap budaya orang lain merupakan dasar dari setiap interaksi yang terjalin. Empati berpotensi untuk menerjemahkan perbedaan menjadi pemahaman dan pengertian yang mendalam. 4. Membebaskan diri dari sikap dan pandangan yang cenderung mengucilkan keragaman dan mengandalkan kelebihan-kelebihan budayanya sendiri seperti sikap superior, eksklusif, dan etnosentris. 2. Pendekatan organisasi. Pendekatan pada kesadaran dan pengertian setiap individu tentu saja tidak cukup. Oleh karena itu, organisasi perlu turut serta terlibat dalam pengolahan keragaman tersebut. Beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh manajer dan organisasi serta yang lain sebagai berikut. A. Menciptakan organisasi multikultur. Menurut Cox tahun 1991, organisasi multikultur ditentukan oleh 6 dimensi, yaitu kulturalisasi, integrasi kultural, integrasi formal, bias kultural, identifikasi organisasional, dan konflik antar kelompok. Yang pertama adalah pluralisme, yaitu proses akulturasi yang terjadi melalui proses pengadopsian beberapa norma antara anggota kelompok budaya mayoritas dengan minoritas atau sebaliknya. Yang kedua, integrasi struktural secara penuh, yakni kelompok minoritas terintegrasi secara penuh di seluruh fungsi, level, dan kelompok-kelompok kerja yang ada di dalam suatu organisasi. Yang ketiga adalah integrasi secara penuh ke dalam internal network. Kelompok minoritas diintegrasi di dalam aktivitas-aktivitas sosial dan jaringan-jaringan informasi di luar jam kerja normal organisasi. Keempat, tidak adanya prasangka dan diskriminasi yang didasarkan perbedaan di antara anggota organisasi. Nomor 5, tidak ada perbedaan dalam identifikasi organisasional berdasarkan kelompok yang beridentitas kultural, yaitu adanya ras, ikut memiliki, kesetiaan, dan komitmen terhadap organisasi yang memiliki seluruh anggota organisasi. Yang keenam, rendahnya konflik yang terjadi di antara kelompok yang berbeda-beda di dalam organisasi. B. Membangun dan melaksanakan paradigma learning and effectiveness. Melalui paradigma ini, organisasi dapat yang pertama membuat regulasi agar setiap tenaga kerja mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama, adil, dan tidak bisa gender. Yang kedua, mengakui dan menghargai berbagai isu yang terkait dengan keyakinan dan ciri khas dari kelompok tenaga kerjanya, serta memelihara dan melindungi hak-hak asasi dari setiap tenaga kerja sehingga mereka merasa aman dalam lingkungan pekerjaannya. Yang ketiga, menginternalisasikan perbedaan antar negara kerja dalam organisasi serta mendorong mereka mendiskusikan secara terbuka perbedaan-perbedaan tersebut sebagai kesempatan untuk belajar dan menghasilkan cross-culture learning yang akan meningkatkan kerja kelompok dalam organisasi. Yang keempat, adanya komitmen yang kuat dari pemimpin organisasi untuk secara terus-menerus melakukan sosialisasi mengenai berbagai hal yang terkait dengan keragaman melalui kebijakan organisasi, memo, surat, pidato, berita, buletin organisasi, dan berbagai jenis pelatihan untuk kegiatan yang akan mempertemukan keragaman-keragaman yang ada dalam format kerja sama yang produktif.